Halo 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 lagi nih teman-teman semua. Kali ini aku nggak ngeliatin wujud aku ya, hihihi. Aku mau bahas soal classroom berhubung pandemi ini kita lagi learning dan nanti di akhir ada sedikit pembahasan soal pengujian penggunaan aplikasi Google Classroom. Langsung aja ya, check it out. Dikutip dalam pusdatin.kemendikbud.go.id, Indonesia punya tantangan besar dalam penanganan COVID-19. Dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini, konsentrasi yang terbesar ada pada aspek pendidikan. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Yang pertama yaitu ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Yang keempat adalah relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dalam perubahan sistem, cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi. Pembelajaran e-learning dapat dilakukan menggunakan aplikasi yang ada pada Play Store maupun App Store, ataupun menggunakan e-learning yang sudah disediakan setiap sekolah dan universitas. Nah, kali ini saya pengen bahas aplikasi e-learning yang sudah sangat sering digunakan yaitu Google Classroom. Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia yaitu Google Class adalah layanan aplikasi gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan pengiriman penugasan, Google Docs, Sheets, dan Slides untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di drive masing-masing pengguna, di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Aplikasi seluler tersedia untuk perangkat iOS dan Android, memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkan penugasan, berbagi file dari aplikasi lain, dan mengakses informasi secara offline. Guru dapat memantau kemajuan untuk setiap siswa, dan setelah dinilai, guru dapat kembali bekerja bersama dengan melalui komentar. Google Classroom mengikat Google Drive, Google Docs, Sheets, dan Slide, dan Gmail bersama-sama untuk membantu lembaga pendidikan beralih ke sistem tanpa kertas. Google Calendar kemudian diintegrasikan untuk membantu menentukan tanggal jatuh tempo, kunjungan lapangan, dan pembicara kelas. Siswa dapat diundang ke ruang kelas melalui database institusi, melalui kode pribadi yang kemudian dapat ditambahkan di antarmuka pengguna siswa atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Setiap kelas yang dibuat dengan Google Classroom membuat folder terpisah di Google Drive masing-masing pengguna, di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh seorang guru. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Google Classroom adalah penugasan, penilaian, komunikasi, laporan orisinilitas, dan kursus arsip. Google Classroom menjadi aplikasi gratis yang paling banyak diunduh di Google Play Store dan Apple App Store. Sejak sebagian sekolah dan universitas menerapkan kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Alih-alih menghentikan kegiatan belajar mengajar,
banyak institusi pendidikan yang membuka kelas online dengan memanfaatkan sejumlah layanan seperti Google Classroom, Zoom, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi Google Classroom atau Google Kelas yang sebelum Maret 2020 tidak masuk daftar aplikasi terpopuler, kini berada di puncak daftar aplikasi Play Store gratis teratas, termasuk di wilayah Indonesia berdampingan dengan WhatsApp, Zoom, TikTok, hingga Facebook. Hingga berita ini ditayangkan, Google Classroom telah diunduh hingga lebih dari 50 juta kali. Prestasi ini tergolong luar biasa, sebab menurut riset AppBrain, Google Classroom bahkan di luar daftar 100 aplikasi populer pada awal Maret kemarin. Jumlah unduhan meningkat drastis pada 10 Maret lalu pada tahun 2020. Google Classroom menembus 5 besar aplikasi populer di wilayah Amerika Serikat dan menerima berbagai ulasan yang menyebutkan bahwa aplikasi keluaran Google ini sangat membantu pembelajaran jarak jauh. Sementara itu di toko aplikasi iOS App Store, Google Classroom juga meraih peringkat pertama untuk kategori pendidikan dengan hashtag Force Education dan rating 4.0. Selain populer di Indonesia, aplikasi ini juga diunduh secara masif di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Finlandia, Italia, dan Polandia. Nah, selanjutnya, sesuai yang aku omongin di awal tadi, aku bakalan ada sedikit pembahasan soal pengujian aplikasi Google Classroom dengan 3 tingkat responden, yaitu ahli, medium, dan awam. Pada metode pengujian kali ini, aku menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. Sebelumnya, apa sih System Usability Scale atau SUS itu? Jadi, System Usability Scale atau SUS merupakan kuesioner untuk mengukur persepsi kegunaan, di mana ini diciptakan oleh John Brock pada tahun 1986 dan dahulu digunakan untuk menguji sistem elektronik kantor. Selanjutnya, aku udah nyiapin 10 pertanyaan yang bakal dijawab sama responden, di mana ada 5 tingkat jawaban yang harus mereka jawab, yaitu dari sangat tidak setuju, dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 5, yang berarti sangat setuju. Setelah masing-masing responden menjawab, akhirnya didapatlah skor asli penilaian Google Classroom yang sudah diisi oleh responden tadi. Nah, skor asli penilaian Google Classroom tadi yang sudah responden isi, kemudian kita hitung sesuai dengan rumus yang ada pada System Usability Scale atau SUS tadi, di mana pertanyaan ganjil atau pertanyaan bernada positif memiliki rumus XI dikurang 1 atau minus 1, sedangkan pertanyaan genap atau bernada negatif memiliki rumus 5 dikurang dengan XI. Sehingga didapatlah hasil 25 hasil jumlah 25 untuk ahli, 37 untuk medium, dan 29 untuk awam. Yang kemudian dikalikan dengan nilai 2,5 dan dirata-ratakan mendapatkan hasil 75,83. Dari hasil perhitungan di atas, didapatlah skor rata-rata untuk Google Classroom sebesar 75,83 dengan rating baik untuk aplikasi Google Classroom. Nah, dari kuesioner yang diberikan, ada saran yang diberikan oleh responden, yaitu untuk lebih memperbaiki atau melakukan perbaikan pada Google Classroom untuk menambahkan tombol fitur Live Conference untuk melengkapi fiturnya. Dan juga ada attachment beberapa video pembelajaran yang langsung bisa diakses di dalam Classroom. Sekian video kali ini, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video ini
Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan sampai jumpa.